langsung disusul sama kelompok 8. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 7 dan 8 sudah hadir semua ya? Sudah, Bu. Oke, yang kelompok 7 ya. Yang kelompok 7 silakan bisa share PPT-nya. Kemudian bisa langsung kita mulai. Jadi materi kita hari ini itu ada 2 ya, tentang kerangka konseptual SAP dan PSAP 2 dan 3 yaitu tentang laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas. Ya, silakan kelompok 7 bisa persiapan dulu PPT-nya ya. Maaf, Bu, sebelumnya kelompok 8 belum buat PPT-nya. Oh, terus gimana? Berarti ini satu kelompok aja? Gimana? Sebenarnya satu kelompok aja berarti? Kelompok 8 minggu depan, Bu. Kelompok 9. Ya wis, nggak apa-apa wis. Jadi berarti hari ini satu kelompok ya, tentang kerangka konseptual SAP. Oke, ya silakan kepada kelompok 7 bisa dimulai presentasinya. Ini cowok semua ya? Oke, silakan para mas-mas. Ada ceweknya, Bu. Siapa? Alfani. Oh, iya. Oh iya benar. Belakangnya Nuartika ya. Oke, silakan ya. Di slideshow Mas atau Mbak? Mas ya yang itu. Di slideshow-in dulu Mas, biar kelihatan semua. Nah, oke. Silakan dimulai kelompok 7 presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emil dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang kerangka konseptual SAP dan laporan keuangan pemerintah. Di sini anggota kelompok 7 yang pertama Rafli Muhammad Mustafa NIM 0194, yang kedua Fergi Ardiansa NIM 0225, dan yang terakhir Alfani Yanuarika NIM 0238. Next. Pengertian. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan adalah suatu konsep dasar penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan atau SAP, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas suatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan atau PSAP. Kerangka konseptual terdapat dalam SAP, baik SAP berbasis akrual maupun SAP berbasis kas menuju akrual yang terdapat pada lampiran 2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tujuan. Kerangka konseptual merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan SAP yang selanjutnya dapat disebut standar. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi 1. Penyusun standar dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar. 3. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar. Dan yang keempat, para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang 12 disajikan pada laporan keuangan yang disusun oleh sesuai dengan standar. Posisi kerangka konseptual. Kerangka konseptual bukan standar akuntansi.
Kerangka konseptual berfungsi sebagai acuan jika terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam SAP. Jika terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi, maka ketentuan standar akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual. Lingkungan akuntansi pemerintahan. Lingkungan operasional organisasi pemerintahan berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan. Yang pertama, bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan. 2, sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintahan. 3, adanya pengaruh proses politik. Dan yang keempat, hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah. Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian. 1, anggaran sebagai penyataan publik, target, fiskal, dan sebagai alat pengendalian. Yang kedua, investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan. Mas, maaf suaranya kecil ya. Udah keras, Bu. Nah, ini udah keras tadi kecil. Anggaran sebagai pernyataan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian. Yang kedua, investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan. 3, kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian. 4, penyusunan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan. Pengguna laporan keuangan. Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada 1, masyarakat, 2, wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa. 3, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman. 4, pemerintah. Kebutuhan informasi. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian, laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, berhubung laporan keuangan pemerintah berperan sebagai akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan yang disajikan setidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Entitas akuntansi. Entitas akuntansi adalah unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Terima kasih. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Entitas laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terjadi dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri dari 1. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah, atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Peranan pelaporan keuangan. Akuntabilitas mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Manajemen
membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Transparansi, memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan padanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Keseimbangan antar generasi atau intergeneration equity, membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Evaluasi, kinerja mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan. Tujuan pelaporan keuangan. 1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penanggung sumber daya keuangan. 2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. 3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang dicapai. 4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. 5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, sebaiknya jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. 6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Komponen pelaporan keuangan. 1. Laporan realisasi anggaran atau LRA. 2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih atau laporan perubahan SAL. 3. Neraca. 4. Laporan operasional atau LO. 5. Laporan arus kas atau LAK. 6. Laporan perubahan ekuitas atau LPE. 6. Catatan atas laporan keuangan atau CALK. Dasar hukum pelaporan keuangan. 1. Undang-Undang Dasar 1945 khususnya bagian yang mengatur keuangan negara. 2. Undang-undang di bidang keuangan negara. 3. Undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah. 4. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penerimaan daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah. 5. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. 6. Peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah. 7. Peraturan undang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat atau daerah. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Asumsi dasar. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas 1. Asumsi kemandirian entitas. 2. Asumsi kesinambungan entitas. 3. Asumsi keterukuran dalam satuan uang atau monetary measurement.
Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang pertama, relevan. Yang kedua, andal. Yang ketiga, dapat dibandingkan. Yang keempat, dapat dipahami. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Basis akuntansi, prinsip nilai historis, prinsip realisasi, prinsip substansi mengungguli bentuk formal, prinsip periodisitas, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan lengkap, prinsip penyajian wajar. Kendala informasi yang relevan. Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah yaitu materialitas, pertimbangan biaya dan manfaat, keseimbangan antar karakteristik kualitatif. Pengakuan unsur laporan keuangan. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan LO, dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu yang pertama, terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan. Yang kedua, kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal. Aset diakui pada saat potensi ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas uang negara atau daerah atau entitas pelaporan. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah atau entitas pelaporan. Pengukuran unsur laporan keuangan. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran atau penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Oke, terima kasih pada kelompok 7 ya atas presentasinya. Jadi sudah disampaikan lengkap ya untuk presentasinya.
mulai dari tujuan, dari kerangka SAP, kemudian fungsinya untuk apa, kemudian ada laporan keuangan pemerintah, unsur-unsurnya seperti apa. Lalu di situ tadi ada yang penting ya, itu adalah mengenai entitas. Ada dua entitas di di pemerintahan. Ada entitas pelaporan dan ada entitas akuntansi. Ya. Jadi tadi sudah disampaikan ya bahwa intinya untuk entitas akuntansi dia yang menyelenggarakan kegiatan akuntansi dan juga menyusun laporan keuangan. Nah, dari entitas akuntansi ini nanti laporan keuangannya itu dipertanggungjawabkan pada entitas pelaporan. Ya, di entitas akuntansi sendiri dia itu atau gini. Nah, coba Mbak tolong dibuka. Entitas akuntansi itu dia lebih kepada fungsi perbendaharaan ya. Jadi setiap bendahara negara dia sekaligus menjalankan fungsi entitas akuntansi, sehingga entitas akuntansi itu berada di sub-sub dari struktur pemerintah ya, struktur organisasi pemerintah. Misalnya kalau di entitas akuntansi itu diselenggarakan di kantor wilayah, kemudian ada di satuan kerja, ada di eselon 2 dan eselon 1. Nah, sementara untuk entitas pelaporan, dia berada di tertingginya ya, atau di bukan per unitnya lagi, tapi sudah di departemennya. Untuk misalnya, kayak ada di pemerintah pusat, jadi pusatnya, kemudian pemerintah daerah, berarti kepala daerahnya gitu ya. Lalu kementerian dan lembaga, kalau kementerian dan lembaga itu kan ada masing-masing subunitnya ya. Untuk subunitnya itu dia dibawahi oleh entitas akuntansi. Kemudian selanjutnya untuk entitas pelaporan itu ada satuan organisasi di pemerintah yang mana wajib melakukan laporan keuangan gitu ya, wajib menyelenggarakan atau membuat laporan keuangan. Nah, jadi baik entitas akuntansi maupun entitas pelaporan itu sama-sama membuat laporan keuangan. Hanya saja bedanya kalau entitas akuntansi itu laporan keuangannya dibuat oleh masing-masing subunit ya, atau masing-masing perbendaharaan. Nah, kalau di entitas pelaporan itu tugasnya adalah mengumpulkan atau menggabungkan laporan-laporan dari semua entitas akuntansi yang berada di bawah kekuasaannya. Gitu ya, misalnya kalau kayak pemerintah daerah Jawa Tengah, maka mendapatkan laporan laporan keuangan dari entitas akuntansi Kota Semarang, kemudian ada kota mungkin Salatiga dan beberapa daerah yang berada di bawah pemerintah daerah Jawa Tengah gitu. Kemudian dari laporan masing-masing entitas tadi digabung sehingga tugas dari entitas pelaporan adalah membuat laporan konsolidasi yang menjadi satuan laporan utuh yang mewakili entitas pelaporan tersebut atau mewakili pemerintah daerah tersebut begitu. Kemudian berikutnya untuk laporan keuangan ya, untuk laporan keuangan itu memiliki karakter. Jadi baik laporan keuangan ini di lingkungan pemerintah maupun di sektor bisnis itu karakteristiknya sama ya. Jadi ada relevan, laporan keuangan harus relevan, kemudian harus dapat dibandingkan ini berarti bisa dibandingkan dengan kinerja tahun-tahun tahun-tahun sebelumnya, atau mungkin bisa dibandingkan dengan dari entitas yang lainnya gitu. Kemudian laporan keuangan juga harus andal ya, tidak boleh ada data yang tidak benar gitu, atau di data manipulatif. Kemudian yang terakhir, laporan keuangan itu harus dapat dipahami. Ya, jangan membuat laporan keuangan yang sulit dipahami. Oleh karena itu, bagaimana cara agar mendapatkan atau dapat memenuhi semua karakter ini ya? Satu-satunya cara adalah dengan berpedoman pada SAP. Dan masing-masing PSAP untuk sebagai acuan standar dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah.
Kemudian untuk laporan keuangan daerah sendiri itu ada 7 ya yang harus dibuat. Yang ketujuh itu semuanya terangkum pada PSAP 2 sampai 12. Jadi nanti selain 7 utama itu ada beberapa pengakuan atau beberapa cara standar untuk pencatatan akuntansinya itu masing-masing dimulai dari PSAP 2 sampai PSAP 12. Oke. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Jadi penekanannya itu pada entitas akuntansi dan pelaporan, perbedaannya itu. Kemudian kalau di atas tadi ya ada tujuan, kemudian posisi kerangka konseptual, ya. Jadi kerangka konseptual ini berpedoman atau membuat pedoman gitu ya bagi pemerintah dalam menyusun standar akuntansi pemerintah. Kemudian menyusun laporan keuangan yang misalnya secara standarnya itu belum diatur, tapi pemerintah bisa mengacu pada kerangka konseptual ini. Lalu bisa untuk sebagai pemeriksa ya dalam memberikan pendapat apakah laporan keuangan itu sudah disusun sesuai standarnya atau belum. Lalu untuk pengguna laporan keuangan sendiri itu bisa menafsirkan informasi yang disajikan ya sudah disajikan pemerintah dalam laporan keuangan itu sudah sesuai standarnya atau belum. Oleh karena itu kebutuhan informasi ya untuk laporan keuangan ini dibutuhkan baik oleh pemerintah itu sendiri maupun oleh masyarakat maupun oleh pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap pemerintah. Oke, mungkin itu saja tambahan dari saya. Berarti minggu depan 2 kelompok ya, tolong tidak ada penundaan lagi ya. Jadi kelompok minggu depan untuk kelompok 8 dan kelompok 9 berarti ya. Oke, silakan setelah ini bisa bergabung ya untuk sesi diskusi di e-learning ya.